Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Aji Purboyo dari program studi Sains Informasi Geografi. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk membagi sebuah ilmu terkait tentang pembuatan peta tematik, terutama dalam kajian kependudukan pada software Quantum JS. Video ini saya buat untuk salah satu memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pemodelan spasial dengan dosen pengampu Bapak Riki Ridwan SPD MSc dan Ibu Safira Himayah SPD MSc. Mungkin langsung saja pada kesempatan kali ini, yuk kita lihat bagaimana cara pembuatannya dari awal pendownloadan data hingga penyajian peta pada Quantum JS. Yuk kita lihat. Baik, langsung saja. Ini merupakan materi yang saya sajikan. Jadi teman-teman bisa mendapatkan materi dan data yang kita gunakan nantinya dalam pembuatan peta tematik. Mungkin singkat saja terkait diri saya, ya, yang sudah saya sampaikan di awal video. Saya juga berasal dari Ngawi, ya, teman-teman sekalian. Dan ini kalau misalkan teman-teman ingin menghubungi saya bisa lewat email saya, bisa Gmail ataupun upi.edu. Ya, langsung saja. Apa saja sih yang kita akan bahas hari ini? Mungkin ini ada outline yang kita bisa sajikan gitu ya. Apa saja yang harus dipersiapkan? Bagaimana cara mengunduh data spasial dan data atribut? Bagaimana cara menginput data atribut, ya? Tapi menggunakan join data. Lalu setelah kita menginput data, mari kita membuat sebuah peta, ya, melakukan sebuah simbolisasi dan layout, dan akhirnya itu kita mengekspor data dalam format JPEG ataupun PNG, ataupun juga bisa menggunakan format lainnya. Nah, itu. Nah, yang harus dipahami sebelumnya, apa yang kita harus persiapkan adalah yang pastinya kita harus memiliki laptop, ya, ataupun PC yang sesuai dengan spek yang direkomendasikan oleh Quantum JS itu sendiri. Jadi teman-teman sekalian bisa melihat spek minimum yang harus dipenuhi dalam laptop teman-teman ataupun komputer teman-teman, sehingga dalam proses pembuatan peta tematik itu lancar gitu ya, tidak ada gangguan. Nah, setelah kita mempersiapkan alat, ya, langkah selanjutnya adalah kita mempersiapkan sebuah data. Data yang kita gunakan hari ini adalah data vektor dan data atribut, sehingga data-data tersebut bisa kita sajikan dalam bentuk peta, ya, gitu. Lalu setelah kita mempersiapkan sebuah datanya, langkah selanjutnya adalah kita mempersiapkan aplikasi QGIS, ya, aplikasi open source yang bisa diunduh oleh siapapun, sehingga tidak perlu khawatir terkait tentang legalitasnya. QGIS ini yang saya miliki adalah yang versi 3.12. Mungkin teman-teman sekalian juga bisa menggunakan versi terbarunya, yaitu versi 3.16 yang dimana memiliki fitur-fitur yang terbaru. Tapi untuk kali ini mungkin QGIS berapapun juga bisa sebagai pembuatan peta tematik yang kita akan lakukan. Lalu hasil outputnya berupa pembuatan peta tematik kependudukan dengan Quantum JS dengan studi kasusnya di Kota Depok. Nah, mungkin langsung saja kita praktek, ya, terkait pembuatan peta ini. Yang perlu diperhatikan adalah kita harus memiliki sebuah data spasial dan data atribut. Perbedaan data spasial dan data atribut ini terletak pada informasi data pada suatu data itu sendiri. Misalkan kalau misalkan data spasial berupa informasi koordinat atau informasi lokasi, sedangkan data atribut ini berupa data informasi lainnya yang berisi tentang, ya, data informasi lainnya gitu. Jadi
informasi-informasi ini kita input ke dalam data spasial. Jadi data atribut yang memiliki sebuah informasi lokasi. Nah, untuk data spasial sendiri bisa kita download ya, atau bisa kita unduh di tanahair.indonesia.go.id atau ya punyanya Badan Informasi Geospasial. Langsung saja kita menuju websitenya. Ya, ini saya sudah masuk ya. Perlu diperhatikan bahwasannya di tanahair.indonesia.go.id ini adalah kita wajib daftar atau memiliki sebuah akun untuk sebagai syarat untuk mendownload data apa yang kita butuhkan gitu. Jadi jika teman-teman belum memiliki sebuah akun, silakan teman-teman mendaftarkan diri saja ya, isi data-data yang diminta oleh Badan Informasi Geospasial. Dikarenakan saya sudah memiliki sebuah akun, jadi saya langsung saja masuk ke dalam portal itu sendiri. Ya, saya sudah login. Lalu kita fokus ke dalam peta per wilayah. Karena kita studi kasusnya adalah Kota Depok, maka kita downloadnya adalah Kota Depok. Ya, diarahkan saja ke Kota Depok. Ya, data yang kita download adalah berskala 1:25.000. Sambil menunggu hasil downloadnya, mungkin kita bisa lanjut ke data atributnya ya, data kependudukan yang kita akan gunakan adalah data kependudukan dari Badan Pusat Statistik Kota Depok. Di copy saja linknya. Ya, di sini kita akan coba menggunakan data Kota Depok dalam angka 2020. Ya, atau teman-teman bisa langsung ke publikasi ya, tabs publikasi. Di sini langsung ada. Ya, ini ya, kita coba download. Oke, ini ada sekitar 268 halaman. Kalau misalkan teman-teman ingin mendownloadnya silakan, tapi kita hanya membutuhkan data kependudukannya saja. Kita cari saja. Ini ya, jumlah penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin di Kota Depok tahun 2019. Oke, setelah kita mempersiapkan datanya ya, data spasial dan data atribut, langkah selanjutnya adalah kita menggunakan data yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Nah, perlu diperhatikan ya, karena
ini akan menjadi sebuah yang paling penting gitu ya, karena kita akan menjoinkan sebuah data. Oleh karena itu harus ada prinsip join data itu adalah data spasial dan data atribut itu harus ada yang sama, sehingga dalam menjoinkan data itu salah satu data atau parameter yang harus kita penuhi itu harus ada yang sama, sehingga bisa melakukan sebuah join data. Agar join data itu berjalan dengan baik, saran saya mungkin bisa kita buka aplikasi Quantum.js-nya. Itu saja. Ya, tampilan Quantum.js saya seperti ini. Jadi, kalau misalkan teman-teman tidak ada recent project-nya, nggak apa-apa. Ini adalah pengerjaan saya terkait project-project sebelumnya yang sudah saya kerjakan di Quantum.js. Oke. Nah, teman-teman silakan memilih project templates. Ya, tampilannya seperti ini. Jika sudah, teman-teman silakan mengekstrak data spasial tadi yang sudah di-download di Bioinformatics Geospatial. Walaupun misalkan belum ada datanya, saya sudah mempersiapkan datanya. Ya, sudah mempersiapkan datanya yang sudah di merge. Ya, data yang sudah di merge seperti ini. Oke. Yang perlu diperhatikan adalah kita wajib melihat atribut data dari data spasial itu sendiri, atau yang berformat S1 ini kita wajib melihatnya dengan klik kanan lalu klik open attribute table. Ya, ini yang wajib kita ketahui dalam langkah join data, karena konsep dasarnya seperti ini. Ya, kita copy saja. Kita copy, lalu kita buka Microsoft Excel. Kita paste dari sini. Ya. Oke, langkah selanjutnya karena kita sudah mengcopy paste di Microsoft Excel, langkah selanjutnya berupa perapihan data yang sudah kita copy. Kita hapus saja yang sekiranya tidak perlu. Ya, data saya seperti ini. Nah, sudah. Langkah selanjutnya kita adalah pengisian data atribut. Ya, pengisian data atribut. Mohon maaf, sebenarnya ini yang tadi kita copy sama juga ya hasilnya yang dengan di PPT. Jadi silakan teman-teman mau yang yang dikopikan tadi ataupun yang di PPT. Saya bisa mengikuti yang di PPT. Kita isikan berdasarkan kecamatan ya. Informasi pendudukannya kita isikan per kecamatan. Kita buat kolom baru. Ya, namanya penduduk. Ya. Sukma Jaya kita isikan 248 14 935 PJ 155 149.
sudah ya, sudah selesai. Jangan lupa kita simpan ya, kita simpan dengan format CSV ya. Kita save as. Silakan teman-teman bisa menyimpannya di mana saja sesuai dengan keinginan teman-teman. Saya menyimpannya dengan format kependudukan tadi ya. Perlu perhatikan, kita menggunakan CSV. Kita save, kita yes saja, lalu kita keluar. Nah, jika sudah, kita lanjut ke langkah berikutnya. Berikut adalah langkah-langkah bagaimana menjoin data di Config.js ya. Yang pertama, pastikan data save file dan data Excel telah ditambahkan di panel layar. Oke, berarti kita akan menambahkan data yang sudah kita buat dengan format CSV tersebut dengan kita masukkan ke Quantum.js. Ya, kita masukkan data tersebut. Kan? Dengan cara add layer, add delimited text layer. Ya, jika sudah, kita cari filenya tadi, pastikan formatnya CSV ya. Kita klik open. Untuk file format sendiri kita pastikan ini adalah CSV. Untuk recordnya kita biarkan saja, lalu ini kita biarkan saja dan kita periksa data-datanya. Apabila ada yang kurang ataupun keliru, kita bisa edit di sini. Saya rasa sudah cukup, kita add saja. Oke, kita close. Data sudah muncul di layar kita ya. Tadinya belum ada data kependudukan, sekarang sudah ada. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mengklik data SAP kita, klik kanan, lalu klik properties, lalu kita pilih tabs join. Nah, setelah kita mengklik tabs join, kita klik add new join dan pastikan join layernya ini adalah kependudukan Kota Depok dan join fieldnya berupa objek ya, ataupun WDMKC. Ini opsional, tapi kalau saya menggunakan objek, target fieldnya objek ya. Dan pastikan join fieldnya kita checklist semuanya, lalu klik OK, kita apply dan kita OK. Kita coba cek datanya apakah sudah berhasil atau belum di atribut. Ya, kata saya sudah bisa ya, sudah ada. Dan ini merupakan langkah join data dari data CSV kita masukkan ke dalam data spasial, yaitu formatnya SAP. Nah, langkah selanjutnya adalah setelah kita berhasil melakukan sebuah join data ya, persis ya, hasilnya kita sudah bisa. Lalu kita langkah selanjutnya mensimbolisasi peta ya. Kita coba memvisualisasikan peta ya, kedudukan Kota Depok kita visualisasikan berdasarkan gradasi warna. Oke, langkahnya klik kanan properties, lalu kita pilih tabs symbology,
lalu kita pilih graduated. Nah, di sini belum muncul ya terkait warnanya, karena kita belum memilih value-nya. Karena kita ingin menampilkan atau memvisualisasikan data kependudukan di Kota Depok, maka kita pilih kependudukan Kota Depok atau data penduduknya. Kita klik. Nah, setelah kita memilih value-nya, lalu kita klik classify. Nah, di sini sudah muncul ya rentan nilai kependudukan di Kota Depoknya berapa jiwa ya. Ini silakan teman-teman diedit saja. Kita misalkan kita tambahkan jiwa. Ya, sudah. Nah, lalu untuk warnanya ini opsional ya teman-teman. Silakan sesuai dengan selera teman-teman semua. Sini saya akan mencoba menggunakan yang YOYRBR ya. Kita coba cek bagaimana visualisasinya. Jika dirasa sudah, klik apply, lalu klik OK. Nah, visualisasinya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita baca atau kita interpretasi peta yang kita buat hari ini, wilayah yang paling padat penduduknya di sekitar daerah-daerah sini ya. Ataupun kita coba munculkan labelsnya. Oke, munculkan kecamatannya, wilayah Tapos dan Sukmajaya yang paling penduduknya itu paling tinggi. Sedangkan wilayah Limo, Cinere, Bojong Sari ini cenderung tidak tinggi ya. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya adalah kita melayout ya, melayout sesuai dengan kaidah-kaidah kartografi yang berlaku. Unsur-unsur peta yang terdapat di kartografi mungkin teman-teman sudah pada mengetahuinya ya. Ada judul, ada arah mata angin, skala angka maupun skala batang, legenda ya, ada koordinatnya juga, ada deskriptif petanya, peta inset, dan muka peta dan instansi gitu ya. Itu yang minimal harus ada terkait pembuatan peta. Oke, mari kita buat layoutnya. Baik, caranya sebelum kita melayout, kita klik project, lalu new print layout, klik OK saja. Maka tampilan layoutnya seperti ini. Karena kita belum memasukkan layoutnya seperti apa ya, belum memasukkan peta, maka langkah harus paling awal itu adalah kita mengatur ukuran kertasnya. Jadi kita mengatur ukuran kertasnya mau seberapa gitu ya, bisa A1, bisa A3, ataupun ukuran lainnya. Jadi kita atur dulu ukuran kertasnya, klik layout, lalu page setup. Kita coba dengan ukuran kertas A4 dengan variatansinya landscape ya. Nah, sudah ya. Jika sudah, kita coba akan masukkan peta yang sudah kita buat sebelumnya dengan cara add item, lalu klik add map. Ini disesuaikan saja ya. Nah, setelah ini coba kita atur posisi dari peta itu sendiri dengan cara klik yang ini ya, move item content, kita arahkan ke tengah. Namun yang perlu diperhatikan adalah kita pastikan skalanya sesuai ya. Saya coba menggunakan skala 100.000. Nah, seperti ini.
Oh ya, mohon maaf sebelumnya, agar peta ini tidak kosong ataupun tidak mengambang, sebaiknya kita tambahkan data spasial lainnya berupa batas kota dan batas kabupaten. Ya, datanya sudah saya siapkan nanti saya share ya. Ini teman-teman tinggal drag saja, bisa drag dan down begitu saja. Ya, kita coba munculkan namanya, simbologinya kita coba kita halaukan, kita putihkan, nah, seperti ini. Nah, di layout udah otomatis mengikuti project yang kita kerjakan sebelumnya. Jadi pastikan project sebelumnya itu sudah pasti benar. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita coba memberikan sebuah koordinat ya ataupun gridnya dengan cara kita mengatur di mapnya dengan cara klik grid lalu modify grid. Pastikan ya ini sesuai. Ini saya menggunakan X interval 0,06 dengan grid type-nya frame and annotation only. Jadi tidak tergambarkan di muka petanya. Lalu no frame. Lalu kita tambahkan koordinatnya. Ya. Kita coba menggunakan DMS. Ya. Karena kanan kirinya masih horizontal, kita atur agar dia vertikal. Karena koordinat presisinya 3 ya, coba kita nolkan saja ataupun 1 juga bisa. Lalu jika dirasa sudah cukup ya, silakan bisa dilanjut ke tahapan berikutnya. Oke, langkah selanjutnya kita akan menambahkan informasi-informasi lainnya terkait peta kependudukan ya. Namun sebelumnya kita coba membuat batasnya dulu ya, batas terkait informasi yang akan kita buat. Baik. Langkah selanjutnya kita akan coba tambahkan judul peta dengan cara add item lalu add label. Ya, coba kita buat namanya peta kependudukan Kota Depok tahun 2020. Maaf, tahun 2019. Ya, kita coba atur ukurannya, kita tebalkan. Lalu kita coba center. Nah, hasilnya seperti ini. Teman-teman ingin menambahkan atasnya silakan, kita sesuaikan saja ya. Batas yang kita telah buat sebelumnya.
pembuatan judul rangkaiannya seperti itu. Lalu langkah selanjutnya mungkin kita akan menambahkan arah mata angin ya, dengan cara add item lalu add north arrow ya. Klik saja. Pastikan kalau misalkan teman-teman dirasa warnanya pengen hitam, silakan dipilih warna hitam ya. Nah, seperti ini. Ataupun nanti teman-teman bisa menaruhkan arah utaranya itu dari luar berupa format gambar juga bisa. Jadi tinggal item saja di sini teman-teman. Kalau misalnya punya data-data arah utara sendiri ya, jadi tinggal add saja. Lalu langkah selanjutnya kita akan coba menambahkan informasi skala yang kita akan buat skala batang ya. Kita klik ini, silakan teman-teman bebas mau menggunakan seperti apa. Saya mencoba menggunakan double box ukur ya, disesuaikan saja ukurannya. Lalu kita sesuaikan fontnya ya, karena dirasa terlalu besaran kita coba perkecil. Oke, sudah. Silakan teman-teman bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya. Kita akan coba menambahkan informasi lainnya ya. Coba kita tambahkan tulisan skala. Fontnya kita kecilkan. Pastikan posisinya di tengah ya, agar bagus dilihatnya. Dan coba kita tambahkan informasi tentang skala angka, karena kita membuatnya 1:100.000, kita tulis 100/100.000. Lalu formasi koordinatnya sistem koordinat, karena kita menggunakan DMS ya, kita tulis saja 19 1984. Ya, maaf ini datum, ini sistem koordinatnya geografi. Kita atur ukurannya. Nah, seperti ini. Oke, karena kita sudah membuat arah mata angin ya, informasi skala, informasi lainnya, kita coba merapikan dan coba kita batasi. Nah, ini markup, coba sesuaikan. Jika sudah, langkah selanjutnya kita akan coba
uh, membuat legenda dengan cara add item lalu add legend. Perlu diperhatikan setelah kita beri nama legenda, lalu legend itemnya auto update-nya kita matikan karena tidak semua informasi kita masukkan semua, seperti data kependudukan Kota Depok kita coba hilangkan. Lalu admin kecamatan kita coba ganti namanya dengan jumlah kependudukan. Lalu insert datanya coba kita ganti dengan batas administrasi dan kita pindah ke tas seperti ini ya. Nah, lalu coba kita berpindah ke ukuran. Kita coba ganti ukurannya jadi 7 ya. Kita jadi 7 semua. Lalu kita coba geser ke atas. Nah, lalu kita coba atur spasinya ya, agar tidak terlalu jauh, diatur saja sesuai dengan selera teman-teman. Oke, seperti ini ya cara membuat legenda. Jika sudah, langkah selanjutnya kita coba membuat sebuah deskripsinya. Tapi sebelum itu kita coba memberikan batas kembali. Oke, kita coba membuat deskripsi peta tersebut. Ya, kita sesuaikan caranya. Jika teman-teman ingin membuat batas lagi, silakan dengan cara mengklik batas garis tersebut, kita klik dan kita copy. Inilah keunggulan dari QGIS ya, kalau menurut saya bisa melakukan langkah seperti ini. Oke, lalu kita coba memberi deskripsi petanya, peta kependudukan Kota Depok tahun 2019, paling banyak terdapat pada kecamatan, pos, dan kecamatan dan Sukmajaya. Sedangkan kecamatan Cinere, Limo, dan Sukasari merupakan kecamatan yang penduduknya rendah. Setelah itu kita atur kembali ya ukurannya.
jadi 7. Kita atur layoutnya. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita coba memberi batas kembali. Oke, seperti ini tampilan peta kita. Maaf, sebentar. Ya, baik. Langkah selanjutnya adalah kita akan coba membuat peta inset, ya, membuat peta inset terkait informasi lokasi berada gitu ya. Namun sebelum kita membuat peta inset, pastikan kita menuju map 1 ya, untuk mengunci informasi yang ada di layers tersebut. Kita menuju ke map 1, kita kunci, lalu layersnya kita lock layers, lalu lock style for layers. Setelah itu kita balik ke project kita sebelumnya. Nah, karena kita ingin membuat peta inset, maka informasinya kita ubah melalui single symbol, kita ganti dengan warna merah, lalu kita klik OK. Lalu informasi labelnya kita nonaktifkan. Baik, kita langsung ke layout kembali. Kita cara membuat peta insetnya, klik add item lalu add map, seperti ini ya. Kita sesuaikan. Lalu kita coba memberikan sebuah koordinat ya, seperti cara yang pertama. Kita coba lalu kita draw koordinat, pilih yang DMS, kita atur posisinya. Ya, kalau presisinya kita coba nolkan. Jika sudah, kita balik lagi ke interval karena ini terlalu padat sekali. Maaf. Sudah, kita sesuaikan ukuran-ukurannya. Ya. Seperti inilah peta inset yang kita buat. Kita coba memberikan frame, lalu kita coba memberikan
informasi peta insetnya. Dari peta inset, lalu kita coba ubah ukurannya dengan 7 ukurannya, kita sesuaikan posisinya. Lalu kita beri batas sama seperti langkah sebelumnya. Sesuaikan ya, kita beri batas bawahnya kembali. Kita sesuaikan kembali. Nah, ya, langkah terakhir adalah kita akan memberikan sebuah formasi instansi ya, terkait siapa yang membuatnya ya. Baik, langkahnya berupa kita tambahkan logo instansi. Karena saya adanya logo Universitas Pendidik Indonesia, saya menggunakan logo Universitas Pendidik Indonesia. Ini opsional bagi teman-teman semua. Baik, seperti ini. Lalu kita berikan informasi lainnya. Pendidikan ilmu pengetahuan sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Kita sesuaikan ya, seperti ini. Maaf, ada yang lewat. Seperti ini ya peta yang telah kita buat. Nah, langkah selanjutnya, jika dirasa sudah selesai peta yang kita buat, lalu kita ekspor peta kita menjadi gambar ya. Oke, caranya klik layout, lalu export as image. Nah, silakan teman-teman menyimpannya di mana. Dan ini banyak beberapa pilihan format gambar ya, diantaranya ada PNG, JPEG ya, BMP dan format lainnya gitu. Saya coba menggunakan format PNG dengan nama peta kependudukan dan Kota Depok tahun 2019. Kita klik save.
Ini silakan kalau misalnya teman-teman ingin resolusinya lebih tinggi, 500, 800 ataupun berapa, bisa diatur sesuai dengan keinginan teman-teman. Namun di sini saya coba default saja. Kita klik save. Apabila berhasil, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Kita coba cek. Ya, hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Jadi cukup mudah bagaimana cara membuat peta tematik di Quantum.js ya, karena tidak terlalu sulit. Bagi pemula pun asalkan tahu langkah-langkahnya dan konsepnya, ini sangat mudah sekali terkait pembuatan peta tematik kedudukan ya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Dan ini ada referensi jika teman-teman ingin menambahkan sebuah pengetahuan ya. Di sini ada web yang bisa diakses terkait tutorial yang bisa dilihat dan dipelajari. Dan ini referensi saya sebagai bahan tayang di PPT ini. Cetana dan Safira Hidayah dan ajar kuliah pemudian spasial. Dan teman-teman juga bisa mengaksesnya bahan-bahan tadi yang saya gunakan dalam mendemonstrasikan pembuatan peta tematik tersebut. Jadi ada di http://bit.ly ya, bahan peta tematik. Silakan teman-teman bisa mengaksesnya. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti video ini dari awal hingga akhir. Bagaimana cara pembuatan peta tematik kajian penduduk menggunakan software Quantum.js. Apabila video ini bermanfaat, silakan klik like, tinggalkan komentar, dan share kepada siapapun yang ingin membuat peta tematik. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. See you.